Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan untuk video update kali ini itu untuk video Senin nanti ya, atau tanggal 27 Juni. Dan kita perhatikan memang secara pergerakan untuk hari Jumat kemarin XAUUSD itu sempat breakdown dari 1820 dan menyentuh harga 1817 kalau di TradingView saya ini. Tapi ada beberapa broker yang memang dia itu menyentuh harga 1816,8. Jadi perbedaan poin ini biasanya disebabkan oleh LP ya, atau liquid provider yang digunakan oleh broker itu sendiri. Jadi memang beda 10 pips sampai 20 pips itu menurut saya masih oke dan masih dimaklumin ya. Lalu kalau kita perhatikan kembali pada video kemarin ya, dan juga pada beberapa kali saya update di channel Telegram Juna Trading ID mengenai si XAUUSD ini, saya sudah katakan kalau misalkan selama harga tidak bisa naik di atas 1830 dan 1832 itu cenderung untuk melakukan penurunan ke bawah. Dan kalau kita perhatikan juga ya, kemarin itu pada hari Kamis si XAUUSD juga sudah break dari trend line uptrendnya dia yang ini, ya dia udah breakout. Lalu pada hari Jumat kemarin dia coba terus ya di daerah 1820, 1830, tapi belum bisa menembus sama sekali. Kalau kita perhatikan memang rejection-nya cukup rapi di area 1830 ini, di mana dia tembus, lalu dia turun lagi, tembus, turun lagi, tembus, turun lagi. Jadi memang kalau kalian scalper, itu sangat bagus sekali ya memanfaatkan area 1830, 1832 ini untuk sell. Lalu memanfaatkan area 1820 sampai 1822 ini untuk buy. Karena memang pergerakannya itu ada di area ini aja. Dan kalau kita perhatikan kembali ya, pada saat dia breakdown, dia itu hampir menyentuh area 1815 yang di sini, ya 1815.7 yang merupakan area buy saya sendiri. Dan memang saya kemarin sempat menunggu di area sini tapi ternyata nggak dapat. Jadinya saya yang kemarin itu nggak buka di XAUUSD tapi saya buka di indeks ya, atau di NAS 100. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan yang XAUUSD ini. Lalu kalau kita perhatikan karena memang pergerakannya itu masih cenderung sideways, kita coba intip dulu untuk daily-nya. Kita hide dulu untuk indikatornya, untuk gambarnya. Kalau kita perhatikan di daily, ya dia itu cenderung doji di sini, lalu dia mulai bergerak turun. Nah, tanggal 23 Juni itu pergerakan candle-nya ini cukup besar tekanan sell-nya. Kita bisa perhatikan sini ada sumbu seller, sumbu atau shadow atas yang menunjukkan buyer yang di kalahkan oleh si seller ini sendiri. Lalu pada saat kemarin hari Jumat, harga itu tidak bisa naik atau memakan 50% dari body candle ini, yang menunjukkan bahwa si XAUUSD ini sebenarnya masih ada tekanan sell atau tekanan turun yang cukup kuat. Dan kalau kita perhatikan kembali ya, kalau kita perhatikan kembali dari news yang ada ya, dari news yang ada pada Jumat kemarin itu mengenai new home sales, itu sebenarnya positif untuk USD, sehingga ini juga yang menyebabkan si XAUUSD itu turun ya, karena si DXY juga kalau kita perhatikan dia itu sempat naik. Oke, kita coba buka DXY di sini. Nah, kita perhatikan memang pada saat news itu DXY sempat naik. Nah, ini ya, dia sempat naik ke atas ke area 104.3. Kemudian setelah efek news itu selesai, DXY ini turun kembali ke bawah. Lalu kalau kita perhatikan juga, selain ada new home sales dari laporan berita yang ada, kita mendapatkan juga yang namanya Michigan Consumer Sentiment, di mana Michigan Consumer Sentiment ini sebenarnya cukup berpengaruh juga terhadap market, yaitu menggambarkan seberapa besar pasar ini optimis untuk perkembangan ekonomi ke depannya, dan itu memang kurang baik untuk DXY, sehingga bisa dikatakan bahwa hasil newsnya ini mix ya. Jadi
pergerakan dari si DXY dengan XOUS itu cenderung untuk sideways pada hari itu atau pada hari Jumat. Lalu kalau kita perhatikan memang si DXY sendiri masih belum bisa break dari area 104.084. Ya ini adalah area support pentingnya dia karena kalau dia break di sini kita perhatikan nih dari tanggal 23 Juni sampai tanggal 25 Juni ya, tanggal 24 Juni ya kemarin tuh dia masih belum bisa break dari 104.084 ini. Tapi jika dia break dari area ini, maka si DXY ini akan turun terdekatnya itu di 103.86. Ini adalah area support dia yang cukup kuat juga yang harus kita perhatikan. Lalu kalau kita lihat lagi dari si XOUSD ini, kalau misalkan si DXY ini turun, maka XOUSD ini masih bisa naik ya, minimal ke 1840 dan 1845 paling tingginya. Nah, di 1845 ini atau 1847, sorry ini 1847 ini ada high yang sebelumnya. Nah, dia harus bisa break dari 1847 baru dia bisa lanjut naik ke area 1856 ini. Ini adalah target daily-nya ya secara daily kita bilangnya. Lalu kalau kita perhatikan memang secara candle dia masih turun dan support daily-nya itu ada di 1816. Kemudian ada di 1808 sampai 1805 dan terakhir itu di 1800 ya. Nah, 1800 sampai 1799 ini adalah support daily yang cukup rendah kalau menurut saya. Lalu untuk terakhirnya itu ada di 1787. Nah, ini safe banget untuk area buy kita untuk short buy. Oke, kita lanjut ke time frame 4 jam. Ya, kalau di time frame 4 jam, ini ada time frame yang cukup saya senangin ya, karena emang time frame 4 jam itu mencerminkan daily candle, karena memang time frame ini adalah time frame yang sangat-sangat low risk atau bisa dikatakan sebagai hampir nggak ada noise sama sekali. Dan memang lebih akurat ya dibanding kita analisa dengan menggunakan time frame yang kecil. Lalu kalau kita perhatikan dengan menggunakan time frame 4 jam dengan mapping yang sama, itu pergerakannya kalian perhatikan itu lebih rapi. Kita bisa tahu, oh iya berarti XOUSD ini lagi sideways di area. Ini kan area yang kemarin ya. Nah, ini ada sideways nih. Ya, sideways di sini. Lalu kalau kita lihat ya, memang untuk buy zone itu ada dua di 1815, 1813, dan 1805, 1808 yang saya katakan tadi support daily yang cukup rendah itu. Baru terakhirnya itu ada di 1800 sama 1799 dan terakhirnya itu tadi ada di 1787. Oke, karena memang dia belum bisa break 1830. Nah, ini kalian harus perhatikan nih 1830. Kalau dia belum bisa break, maka dia harus dia lebih cenderung ya ini lebih cenderung atau pergerakannya itu lebih mengarah ke downtrend atau ke bawah lagi. Tapi untuk lebih lengkapnya kalian silakan analisa kembali sendiri. Kalau ada saya pribadi, selama dia tidak break dari 1830 ini berarti dia akan turun ke bawah lagi melakukan retest 1813, 1815. Kemudian dia akan naik dikit ya dari sini naik ke sini area ini untuk melakukan retest di area breakout-nya dia. Ini kan area breakout dia 1820, 1822. Baru nanti dia turun naik ke bawah ke 1805, 1808. Ya, ini 1808 ini kita bisa area short buy lagi di sini. Dia akan naik lagi ke sini untuk retest di 1813, 1815 baru dia akan turun lagi ke bawah ke 1800. Itu adalah skenario pertama saya. Dan memang ini akan saya fokuskan Kak, selama harga itu berada di 18 berada di bawah 1830. Nah, ini harus saya ingat. Lalu kalau misalkan dia break dari 1830 ini skenario kedua saya ya secondary atau secondary view saya. XOUSD ini akan naik pertama itu di 1838 ya 1838 sampai 1840 ya tapi saya nggak akan sell di area sini tapi saya itu lebih memilih untuk sell di area 1848 1850 karena ini adalah area yang cukup safe untuk melakukan sell zone. Kalau di sini itu dia cenderung untuk break ke atas ya break ke atas 1844 sampai 1852 jadi emang diseretnya nanti cukup luas ya atau cukup jauh dan memang kurang cocok dengan gaya trading saya.
karena saya itu berpusat pada supply demand aja. Jadi memang saya hanya akan open posisi ketika harga itu sudah sampai di area saya dan memang ada rejection. Kalau nggak ada rejection, saya tidak akan open posisi sama sekali. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si XAUUSD ini. Jadi kalian juga harus tetap perhatikan dolar dan perhatikan news yang ada. Oke, jika memang ada yang salah atau misalkan saya ada yang salah sebut atau yang kurang saya jelaskan, ya, atau kalian punya pandangan lain ya kira-kira misalnya kalian mikir, Bang Joni, aku ada pandangan lain, silakan kalian share di kolom komentar, ya saya bebaskan itu. Dan kalau kalian mau copy mappingnya nanti kalian bisa lihat di channel Telegram Juna Trading ID, saya akan share di sana untuk mappingnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.